Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Al-Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-36 sampai dengan 41. Kita masuk pada ayat yang ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tafsir ayat yang ke-39. Selanjutnya ia mendakwahi mereka dengan terang-terangan. Ia berkata, Ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Maksudnya, apakah Tuhan-Tuhan yang lemah dan tidak berdaya, tidak dapat mencurahkan manfaat dan menimpakan bahaya, tidak sanggup memberi dan tidak mampu menahan? Bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk pepohonan, bebatuan, malaikat, orang-orang yang telah mati dan sesembahan lainnya yang didaulat oleh kaum musyrikin. Apakah itu semua lebih baik, ataukah Allah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, esa dalam zat dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya? Allah tidak ada sekutu baginya dalam hal-hal itu sedikit pun. Al-Qahhar, Maha Perkasa, yang segala sesuatu tunduk patuh kepada keperkasaan dan kekuasaannya. Apapun yang diinginkannya maka langsung terwujud, dan apa saja yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Tidak ada satu binatang melata pun melainkan Allah mampu memegangi ubun-ubunnya. Ayat yang ke-40. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illallahi amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah melainkan kepadanya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tafsir ayat yang ke-40. Dan sudah dapat dimaklumi bahwa zat yang karakteristik dan sifatnya demikian ini lebih baik daripada sesembahan-sesembahan beraneka macam yang hanya berbentuk nama-nama kosong semata, tanpa ada unsur kesempurnaan dan kemampuan baginya. Oleh karenanya beliau berkata, Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Maksudnya, kalian telah memberikan predikat nama-nama padanya, dan kalian menamakannya sebagai Tuhan. Padahal benda-benda itu tidak ada artinya sama sekali, juga tidak mempunyai sifat-sifat ketuhanan sedikit pun. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Bahkan Allah telah menurunkan keterangan tentang larangan untuk menyembahnya dan penjelasan tentang kebatilannya. Apabila Allah tidak menurunkan sebuah bukti penguat apapun, maka tidak ada jalan, cara dan petunjuk tentang ketuhanan benda-benda itu. Karena keputusan itu lillahi, hanyalah kepunyaan Allah semata. Dialah zat yang memerintahkan, melarang, dan menetapkan aturan-aturan syariat dan menggariskan hukum-hukum. Dialah zat yang memerintahkan kalian alla ta'budu illa iyyah, dzalika dinul qayyim. Agar kamu tidak menyembah melainkan kepadanya. Itulah agama yang lurus. Maksudnya agama yang lurus lagi mengantarkan kepada segala kebaikan. Sedangkan semua agama selainnya merupakan agama yang tidak lurus. Jalan yang bengkok menyeret kepada segala kejelekan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat segala sesuatu. Kalau tidak demikian,
Maka sesungguhnya perbedaan antara beribadah kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya dengan praktik syirik termasuk perkara yang jelas lagi terang. Namun lantaran tidak adanya ilmu pada kebanyakan orang tentang itu, maka terjadilah apa yang telah terjadi berupa praktik syirik. Yusuf alaihissalam mengajak penghuni penjara untuk beribadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan agama baginya. Ini mengandung kemungkinan bahwa mereka berdua menyambut ajakan itu dan menaatinya hingga kenikmatan Allah terwujud pada mereka berdua. Dan ada juga kemungkinan bahwa mereka tetap berada dalam kesyirikan mereka sehingga hujah telah tegak pada mereka berdua. Ayat yang ke-41. Ya sahibai sijna amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fataqulu tayr min ra'si. Qudiyal amru lazi fihi tastaftiyan. Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum tuannya dengan khamar, adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Tafsir ayat yang ke-41. Kemudian beliau alaihissalam mulai menakwilkan mimpi mereka berdua yang sebelumnya telah beliau janjikan. Beliau berkata, ya sahibai sijni amma ahadukuma, hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua, yaitu orang yang melihat dirinya memeras anggur, ia akan bebas dari penjara dan memberi minum rabbahu khamra, tuannya dengan khamar. Maksudnya ia akan memberikan minuman kepada tuannya yang ia layani berupa minuman khamar. Ini adalah konsekuensi atas kebebasannya dari penjara. Wa amal akhar, adapun yang seorang lagi, yaitu orang yang bermimpi dirinya memanggul roti di atas kepalanya, kemudian seekor burung memakan sebagian roti itu, fayuslabu fataqulu tayru min ra'sih, maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Yusuf menakwilkan roti yang dimakan oleh burung dengan daging kepalanya dan seisinya termasuk otaknya juga. Ia tidak dikubur dan tidak disembunyikan dari jangkauan burung-burung, justru disalib dan ditempatkan di sebuah tempat di mana burung-burung bisa leluasa mematukinya. Kemudian Yusuf mengabarkan bahwa hasil penakwilan mimpi ini yang ia sebutkan pasti akan terjadi. Ia berkata, Qudiyal amrul lazi fihi tastaftiyan, telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku, yaitu perkara yang kalian berdua menanyakan tentang takwil dan penjelasannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.